Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentunya masih ada dalam sehat lahir dan batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok RPL Purwakarta akan mempresentasikan yaitu implementasi firewall Linux dengan pembatasan akses layanan, studi kasus, pengamanan server eh, berbasis IP dan port menggunakan IP tabel yang dimana diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keamanan komputer dan jaringan dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Iqbal Wiawan, STRKOM dan STRKOM MKOM. Kami ada 7 orang dalam kelompok kelas RPL, yaitu yang pertama ada Bapak Amil Ahkam, yang kedua Bapak Muhammad Iqbal Khairuddin, yang ketiga Bapak Giri Daniel Pranajaya, dan yang keempat ada Ibu Nitalia Sartika, dan yang kelima saya sendiri Uus Koswara, dan yang keenam ada Bapak Asep Andri Hermawan, dan yang ketujuh ada Bapak Rahmat. Untuk selanjutnya, izinkan saya sebagai host untuk memandu jalannya mempresentasikan yaitu materi pada keamanan komputer dan jaringan. Untuk selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nitalia Sartika. Untuk itu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya akan menjelaskan proyek dan tujuan dengan judul implementasi firewall Linux dengan pembatasan akses layanan. Proyek ini bertujuan untuk mengamankan server dari akses yang tidak sah. Kami mengkonfigurasi Debian Linux agar setiap layanan yang ada hanya bisa diakses oleh klien tertentu. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir celah keamanan pada port-port kritis. Layanan yang diinstal salah satunya FTP server digunakan untuk protokol transfer file. Yang kedua web server HTTP digunakan untuk akses konten web dan SSH full shell digunakan untuk akses manajemen remote server. Sekian dari saya, kembali lagi kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nitalia Sartika yang telah memberikan penjelasan proyek dan tujuan. Dan untuk selanjutnya, pemaparan materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Giri Daniel Pranajaya. Kami persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi singkat dan spesifikasi. Di sini, di gambar ini ya, pada slide ini kita bisa melihat ya, terdapat gambar diagram jaringan atau star topologi. Dan tabel IP address, di sini kita lihat servernya 192.168.1.5. Kliennya, pada gambar ini kita bisa lihat ada klien 1.2, klien 1.3, dan klien 1.4. Arsitektur jaringan kami terdiri dari satu server Debian dan 3 klien. Seluruh perangkat dikonfigurasi menggunakan IP statik agar firewall dapat mengenali sumber paket dengan konsisten. Server bertindak sebagai host bagi 3 layanan utama, yaitu FTP, Apache Web Server, dan SSH. Selanjutnya kita akan langsung mencoba untuk simulasi ya. Untuk simulasinya kita buka dulu terminal server, langsung kita ketik
Nah, di sini kita ketik IP spasi ADDR ini untuk menunjukkan IP. Di sini yang aktifnya IP aktif di sini ada 192.168.1.5 ya. Bisa dilihat ya di layar. Selanjutnya eh, kita ketik di sini sudo garis miring etc garis miring network garis miring interface d interface d slice garis slice tanda bintang ya. Perintah ini memberitahu sistem untuk membaca file konfigurasi tambahan yang ada di dalam folder tersebut. Ini membantu menjaga file utama tetap rapi. Selanjutnya, auto lock memastikan interface atau loopback. Loopback aktif secara otomatis saat sistem booting. IPS LOINET loopback mendefinisikan interface lokal internal komputer. Ya, di sini tadi kita lihat ya untuk internal komputernya ada 127.0.0.1. Ini digunakan agar aplikasi di dalam komputer bisa berkomunikasi satu sama lain. Berikutnya untuk konfigurasi interface ENP0S3 atau static IP P4. Bagian ini mengatur kartu jaringan fisik atau virtual bernama ENP0S3 dengan alamat IP tetap atau statik, bukan otomatis dari router atau DHCP. Auto ENP0S3 interface ini akan langsung aktif saat komputer dinyalakan. IPS ENP0S3 init static menentukan bahwa interface ini menggunakan protokol IPv4 dengan konfigurasi manual atau statis. Address-nya di sini 192.168.1.5. Alamat IP ini untuk komputer ya, alamat IP unik komputer ini ada di jaringan lokal. Yang berikutnya ada netmesh dengan 255.255.255.0. Ini menentukan rentang jaringan subnet mesh. Selanjutnya ada gateway di sini 192.168.0.1. Ini merupakan alamat IP router saat ini ya, yang kami gunakan saat ini. Ini adalah pintu keluar agar komputer bisa mengakses internet. Jadi yang berikutnya untuk DNS domain NUC. Nah, ini nama lokal yang digunakan ini bisa opsional ya. Yang berikutnya ada DNS name server. Ini dengan alamat 192.168.0.1 spasi 1.1.1.1 spasi 8.8.8.8. Ini merupakan daftar server DNS yang digunakan untuk mengubah nama domain seperti contohnya ada https://www.google.com garis miring search tanda tanya Q sama dengan google.com. Ini menjadi alamat IP. Nah, di sini ia menggunakan router lokal, Cloudflare, dan Google. Yang berikutnya, penjelasan yang ketiga yaitu tentang konfigurasi IP v6. Nah, di sini ada iFace ENP0S3 Inet6 Auto. Nah, bagian ini memerintahkan interface yang sama untuk mencari alamat IPv6 secara otomatis atau melalui Stateless Address Auto Configuration atau SLAAC. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Bapak Giri Daniel Pranajaya yang telah memaparkan
topologi singkat dan spesifikasinya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Andri Hermawan. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Pak Us. Saya akan meneruskan bahasan dari Pak Gildan ya, bahwa kita itu mencoba konsep IP tables, yang dimana alat atau tool berbasis perintah pada Linux yang berfungsi sebagai firewall untuk menyaring atau memfilter, mengatur dan memblokir lalu lintas data jaringan, baik yang masuk ataupun keluar dan meneruskannya, berdasarkan aturan tertentu. Di mana tabel ketentuan akses itu untuk klien satu ini merupakan FTP dan klien 2 itu untuk web, klien 3 itu sebagai SSH ya. Jadi kami menggunakan IP table sebagai engine firewall. Strategi kami adalah yang dipakai itu whitelisting. Kami menetapkan kebijakan dasar atau default policy, di mana yang berupa drop, yang artinya semua pintu ditutup rapat terlebih dahulu. Baru kemudian kami membuka lubang kecil secara spesifik untuk IP client yang sah pada port yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada skemanya di mana VM Debian 1 itu hanya berupa FTP saja. Sementara VM Debian 2 itu merupakan web access saja, dan yang ketiga itu VM Debian 3 hanya bisa pakai SSH akses saja. Di mana semua Debian itu terhubung dengan firewall, yaitu FTP server, web server, dan SSH server. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya diteruskan ke rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Andri Hermawan yang telah memberikan penjelasan firewall ya. Dan untuk selanjutnya ada pemaparan materi yaitu penjelasan script firewall.sh. Ini akan disampaikan oleh Bapak Amil Ahkam untuk itu. Baik, terima kasih host. Doanya, Pak. Penjelasan script firewall SH. Ini adalah otak dari sistem keamanan kami, yaitu script firewall SH. Di dalamnya terdapat perintah plus untuk memberikan aturan lama, untuk membersihkan aturan lama, penetapan kebijakan drop, dan baris perintah min A input yang mengizinkan IP klien 1 ke port 21 dan klien 2 ke port 80 dan klien 3 ke port 22. Langsung saja kita lihat script SH yang sudah kami buat di server 1. Baik, berikut adalah firewall SH yang sudah kami buat. Script ini dimulai dengan mendefinisikan variabel untuk alamat IP server dan klien, di mana IP server yaitu 192.168.1.5, klien 1 192.168.1.2, klien 2 192.168.1.3, dan klien 3 192.168.4. Nah, di sini ada IP tables min F dan IP tables min X, yang artinya menghapus semua aturan lama dan change yang agar tidak terjadi konflik. Kemudian di sini ada IP tables min P input drop, artinya semua paket data yang masuk ke server ditolak secara otomatis kecuali ada aturan yang mengizinkan. Kemudian ada IP table min P forward drop. Di sini server dilarang meneruskan paket data ke mesin lain. Kemudian IP tables min P output accept, artinya server bebas mengirim data keluar. Selanjutnya ada IP tables min A input min I LO min J accept, artinya mengizinkan server berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ini penting untuk database atau layanan internal. Yang selanjutnya ada IP table min A input min M state min state establish related min J accept, artinya
mengizinkan paket yang berstatus established dan related fungsinya agar respon balik dari koneksi yang sudah sah tidak diblokir oleh firewall. Kemudian penerapan aturan untuk klien 1 ini diizinkan untuk mengakses FTP saja dengan perintah IP tables min A input min S klien 1 min P TCP min min di port 21 min J accept, artinya klien 1 diizinkan untuk mengakses FTP di port 21 dan dilarang atau ditolak untuk mengakses web di port 20 dan dilarang juga atau ditolak juga mengakses SSH di port 22. Kemudian klien 2 itu diizinkan untuk mengakses web di port 80 dengan perintah IP tables min A input min S klien 2 min P TCP min min di port 80 min J accept, artinya klien 2 diizinkan untuk mengakses web ya di port 20 dan ditolak untuk mengakses FTP di port 21 dan SSH di port 22. Kemudian untuk klien 3 ini hanya bisa mengakses SSH saja dengan perintah IP tables min A input min S klien 3 min P TCP min min di port 22 min J accept, artinya klien 3 hanya bisa diizinkan untuk mengakses port 22 yaitu SSH, tetapi tidak diizinkan untuk mengakses web di port 80 dan FTP di port 21. Kemudian di sini ada perintah echo konfigurasi firewall berhasil diterapkan, artinya untuk menampilkan pesan ketika nanti perintah ini dieksekusi ya. Kemudian IP table min L min V min N ini berfungsi untuk perintah menampilkan daftar aturan yang baru saja diterapkan dalam bentuk tabel lengkap dengan jumlah paket min V dan format IP min N. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, di sini sudah muncul ya. Aturan konfigurasi, di sini ada keterangan konfigurasi firewall berhasil diterapkan, artinya firewall yang kita tadi susun sudah diterapkan. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amil Ahkam yang telah memaparkan yaitu penjelasan skrip firewall SH. Ini sangat semakin menarik ya. Kita masih ada satu pemaparan lagi, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Khairuddin. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Uus atas waktunya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan live demo atau pengujian firewall ini. Tapi sebelum melakukan pengujian, saya akan memberikan keterangan terkait perintah-perintah yang akan dilakukan nanti di slide 1 sampai 3 ya. Yang mana tadi sudah disusun dan sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya oleh Pak Amil bahwa klien 1 atau Debian 1 hanya bisa mengakses FTP saja dengan perintah izin berhasil FTP dan masukkan IP address dari server di mana IP address server ini 192.168.1.5 yang mana klien 1 ini hanya bisa mengakses FTP saja dan tidak bisa mengakses web dan SSH. Nah, selanjutnya untuk klien 2 dengan IP address yang sama di IP address server tapi perintah awalnya berbeda, yaitu untuk mengakses web. Yang mana di klien 2 ini hanya bisa mengakses web saja tetapi tidak bisa mengakses FTP dan SSH. Untuk selanjutnya di klien 3 dengan IP address yang sama tapi perintah awalnya SSH, yang mana klien 3 ini hanya bisa mengakses SSH saja tetapi tidak bisa mengakses web dan FTP. Baik, untuk selanjutnya kita langsung pembuktian saja ya, atau uji coba. Kita buka untuk klien 1 terlebih dahulu. Kita akan mencoba login di FTP atau mengakses FTP. Masukkan kodenya, perintahnya FTP, spasi IP address dari server itu sendiri.
Oke, setelah bisa kita login, masukkan passwordnya. Nah, di sini ada keterangan login sukses ya. Itu menandakan di klien satu ini sukses untuk mengakses FTP. Tapi kita akan coba mengakses SSH di klien satu ini apakah bisa atau tidak. Seharusnya dengan apa yang kita susun tadi, kita tidak akan bisa mengakses SSH di klien satu ini. Baik, kita masukkan perintahnya. Nah, di sini ada keterangan connection request yang berarti menandakan bahwa perintah untuk SSH di klien satu itu ditolak atau tidak bisa masuk, tidak diizinkan. Yang menandakan apa yang kita susun sebelumnya berarti ini berhasil ya. Di klien satu ini hanya bisa mengakses FTP dan tidak bisa mengakses SSH. Untuk selanjutnya mari kita pengujian di klien nomor 2. Yang mana tadi saya sudah jelaskan untuk klien nomor 2 ini hanya bisa mengakses web saja, tapi tidak bisa mengakses FTP dan SSH. Baik, mari kita buka terminal, kita langsung masukkan perintahnya. Kita buka web ya, mengakses web di klien 2. Nah, berhasil ya, yang mana sudah bisa masuk ke web, yang mana di klien 2 ini memang sebelumnya sudah kita setting dengan keterangan seperti ini, yang menandakan bahwa di klien 2 ini berhasil masuk ke web yang diizinkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba login SSH FTP di klien 2 ini. Apakah berhasil? Kita masukkan perintah dan IP address servernya. Nah, ada keterangan connection request ya, berarti di klien 2 ini tidak bisa masuk FTP, yang mana ini sejalan dengan apa yang kita susun sebelumnya. Kan di klien 2 ini hanya bisa mengakses web tetapi tidak bisa mengakses FTP. Sekarang kita coba akses SSH di sini. Apakah bisa atau ditolak? Nah, sama dengan kasusnya yang ketika kita akan login FTP di klien 2 ini. Ketika kita mengakses SSH di klien 2 ini juga ditolak karena apa yang kita setting memang seperti ini gitu. Di klien 2 ini kita hanya bisa mengakses web saja dan tidak bisa login FTP dan mengakses SSH. Mungkin itu saja untuk pengujian firewall-nya. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Faris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Khairuddin yang telah memaparkan pengujian firewall ya dan langsung dengan live demonya. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke rangkuman ya dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat. Untuk itu kami persilahkan. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah presentasinya masing-masing. Jadi untuk penutup dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa implementasi firewall pada Debian server telah berhasil memenuhi seluruh spesifikasi teknis yang diberikan. Jadi kesimpulan poin pertama, penggunaan IP statik memudahkan kita dalam melakukan identifikasi dan kontrol terhadap setiap perangkat yang terhubung. Poin kedua, penerapan kebijakan default drop memastikan bahwa server berada dalam kondisi aman secara default, di mana setiap koneksi yang tidak dikenal akan langsung ditolak tanpa kompromi. Dan poin yang terakhir, pengujian yang telah kami lakukan membuktikan bahwa segmentasi layanan bekerja dengan sempurna. Klien 1, 2, dan 3 hanya bisa mengakses layanan yang menjadi haknya.
Hal ini membuktikan bahwa keamanan jaringan tidak harus rumit, namun harus disiplin dalam pengaturan hak akses. Dengan ini, server 1 kini jauh lebih terlindungi dari potensi penyalahgunaan layanan. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada moderator atau host. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat yang telah menyampaikan rangkuman atau kesimpulan dari pemaparan materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya pada kesempatan ini presentasi dari kelompok RPL dari kami telah selesai. Untuk itu, dalam implementasi Parallel Linux dengan pembatasan akses layanan, yang dengan studi kasus pengamanan server berbasis IP dan port menggunakan IP tabel telah kami sampaikan. Untuk itu kami mohon maaf khusus kepada Bapak pengampu yaitu Bapak dosen Muhammad Iqbal Wiawan. Mohon maaf dari kami mungkin dalam presentasi ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu sarannya tentunya dari Bapak dosen kami sangat harapkan. Demikian terima kasih banyak khususnya kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi tentang studi kasus pengamanan server ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.